Hai semuanya. Ada satu hal yang sering bikin banyak orang merasa kecil hati, yaitu ketika mereka diremehkan. Kadang bukan karena kita lemah, bukan juga karena kita tidak punya kemampuan, tapi karena orang lain menilai kita dari permukaan saja. Mereka melihat dari cara kita berbicara, cara kita berjalan, pekerjaan yang kita lakukan, atau bahkan dari hal sepele seperti penampilan kita. Saat diremehkan, rasanya seperti ditusuk pelan-pelan. Tidak berdarah, tapi meninggalkan luka yang sulit hilang. Pertanyaannya, apakah kita harus membiarkan itu terus terjadi? Jawabannya tentu tidak. Ada banyak cara supaya orang lain berhenti meremehkan kita. Tapi kuncinya dimulai dari diri sendiri. Orang tidak akan pernah menaruh hormat kalau kita sendiri tidak bisa menghormati diri kita terlebih dahulu. Jadi langkah awalnya sederhana. Berdamailah dengan diri sendiri. Jangan terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Kalau kita selalu bergantung pada validasi, maka kita akan mudah hancur ketika orang meremehkan. Bayangkan saja, hidup jadi seperti boneka yang dikendalikan orang lain. Maka yang perlu dilakukan adalah belajar menguatkan pondasi diri. Bagaimana caranya? Dengan menerima siapa diri kita, kekurangan yang ada, dan terus memperbaiki diri tanpa henti. Orang yang berdiri tegak dengan keyakinan penuh pada dirinya, biasanya jauh lebih sulit untuk diremehkan, meski mungkin mereka belum sempurna. Selain itu, cara kita berbicara sangat menentukan bagaimana orang memandang kita. Banyak orang yang pintar, tapi ketika berbicara selalu terbata-bata, ragu-ragu, atau bahkan minta maaf duluan sebelum bicara. Itu memberi kesan seolah-olah mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang diucapkan. Padahal orang akan percaya pada seseorang bukan hanya karena isi kata-katanya, tapi juga karena cara ia menyampaikannya. Jadi, kalau mau tidak diremehkan, latihlah cara berbicara yang jelas, tenang, dan penuh keyakinan. Tidak perlu terlalu keras atau dibuat-buat. Cukup dengan menunjukkan bahwa kita tahu apa yang kita katakan dan tidak takut menyampaikannya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sikap. Orang seringkali menilai kita dari sikap kecil yang tanpa sadar kita tunjukkan. Misalnya saat kita berjalan dengan menunduk, enggan menatap mata orang lain, atau terlihat terburu-buru seperti orang yang tidak punya arah. Itu bisa memunculkan kesan lemah. Sebaliknya, orang yang berjalan tegak, menatap mata dengan wajar, dan memberi senyum ringan, biasanya dianggap percaya diri. Jadi, meski terlihat sederhana, bahasa tubuh sebenarnya adalah bahasa pertama yang membuat orang lain menentukan apakah kita pantas dihormati atau diremehkan. Namun, jangan salah paham. Tidak diremehkan bukan berarti harus membuat diri terlihat sombong atau berusaha tampil lebih dari yang kita punya. Justru orang akan semakin meremehkan kalau melihat kita hanya berusaha menutupi kelemahan dengan kesombongan. Yang terpenting adalah konsistensi dalam sikap dan tindakan. Kalau kita bilang bisa, buktikan bahwa kita benar-benar bisa. Kalau kita janji, penuhi janji itu meski kecil. Orang yang konsisten biasanya akan dihargai karena mereka terbukti bisa diandalkan. Pekerjaan dan prestasi juga memainkan peran besar dalam bagaimana orang menilai kita. Seringkali orang meremehkan karena mereka belum melihat hasil nyata. Jadi salah satu cara terbaik untuk membungkam mereka adalah dengan membiarkan hasil yang berbicara. Tidak perlu terlalu banyak debat atau menjelaskan panjang lebar. Biarkan karya kita, kerja keras kita, dan keberhasilan kita menjadi jawaban. Karena ketika bukti sudah ada, kata-kata orang yang meremehkan akan terdengar sia-sia. Tapi perlu diingat, tujuan utama bukanlah membuat orang lain berhenti meremehkan kita, melainkan mengembangkan diri agar kita punya kekuatan untuk tidak lagi terpengaruh. Orang bisa saja tetap meremehkan, tapi kalau kita sudah cukup kuat, kata-kata mereka tidak lagi melukai. Sama seperti ketika kita memakai jas hujan di tengah derasnya hujan, kita tetap bisa melangkah tanpa basah meski air terus turun. Begitulah kira-kira sikap yang harus dibangun. Ada juga yang perlu diperhatikan. Lingkungan kita. Seringkali kita diremehkan bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita berada di lingkungan yang salah. Teman yang toksik, keluarga yang selalu membandingkan, atau atasan yang tidak pernah puas bisa menjadi sumber perasaan diremehkan. Maka kita perlu pintar-pintar memilih lingkaran. Bukan berarti meninggalkan semua orang, tapi tahu kapan harus menjaga jarak dari mereka yang hanya menjatuhkan mental kita. Mengganti lingkungan dengan orang-orang yang suportif akan sangat membantu untuk membangun rasa percaya diri.
Disiplin juga menjadi kunci penting. Orang jarang menghargai mereka yang hidupnya berantakan, tidak bisa mengatur waktu, atau selalu menunda pekerjaan. Sebaliknya orang yang disiplin biasanya punya aura berbeda. Mereka terlihat serius, punya arah, dan orang lain jadi enggan meremehkan. Disiplin sederhana seperti bangun tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai janji, atau menjaga kebersihan diri pun bisa memberikan kesan bahwa kita adalah orang yang bisa diandalkan. Di sisi lain, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kadang kita terlalu fokus pada pandangan orang lain sampai lupa bahwa sebenarnya musuh terbesar adalah pikiran kita sendiri. Saat kita terus-menerus berkata dalam hati, "Saya tidak bisa, saya tidak pantas," atau "saya selalu kalah," maka kata-kata itu bisa menjadi kenyataan. Pikiran punya kekuatan yang besar. Jadi jika ingin orang lain berhenti meremehkan, hentikan dulu kebiasaan meremehkan diri sendiri. Gantilah kalimat itu dengan afirmasi positif, bukan dalam bentuk berlebihan, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa kita juga punya potensi. Di samping semua itu, ada satu hal yang sering diabaikan, yaitu kemampuan untuk tetap rendah hati. Orang kadang berpikir bahwa untuk dihargai, mereka harus menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari yang lain. Padahal kerendahan hati justru membuat orang segan. Rendah hati bukan berarti minder, tapi sadar bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dengan sikap seperti ini, kita tidak hanya terhindar dari diremehkan, tapi juga bisa mendapatkan penghormatan yang tulus dari orang lain. Ketika semua langkah itu dilakukan, perlahan-lahan kita akan merasakan perubahan. Orang yang dulu meremehkan mungkin mulai terdiam atau bahkan berbalik menghargai. Tapi yang paling penting bukanlah perubahan di luar, melainkan perubahan dalam diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, rasa diremehkan hanyalah cermin dari bagaimana kita memandang diri. Kalau kita sudah kuat, percaya diri, konsisten, disiplin, rendah hati dan punya bukti nyata, maka tak ada lagi yang bisa dengan mudah meremehkan kita. Kalau kita pikir-pikir, orang yang meremehkan sebenarnya seringkali hanya memproyeksikan rasa kurangnya sendiri. Mereka merasa lebih baik ketika bisa menempatkan orang lain di bawah. Jadi kalau kita terlalu sibuk meladeni orang yang meremehkan, sebenarnya kita sedang masuk ke dalam permainan mereka. Lebih bijak kalau kita tidak memberikan energi terlalu besar untuk membalas. Fokus pada diri sendiri, tunjukkan lewat hasil, dan biarkan waktu yang memberi jawaban. Banyak kisah orang-orang sukses yang dulu diremehkan. Mereka dianggap tidak punya bakat, dianggap terlalu miskin, dianggap tidak punya peluang. Tapi justru dari ejekan itu, lahir motivasi untuk bekerja lebih keras. Mereka tidak sibuk membalas kata-kata, tapi sibuk menyiapkan jawaban nyata. Namun tentu saja tidak semua orang punya kekuatan mental sejak awal. Kadang ada yang benar-benar runtuh ketika diremehkan. Merasa hidupnya tidak berarti, merasa tidak berguna, bahkan bisa sampai kehilangan arah. Inilah kenapa pentingnya membangun benteng dalam diri. Benteng itu bukan berarti kita menutup diri dari kritik, melainkan kita tahu cara membedakan mana kritik yang bisa membangun dan mana ejekan yang hanya ingin menjatuhkan. Orang yang sudah bisa memilah dua hal itu biasanya lebih tenang menghadapi hidup, karena tidak semua kata harus dimasukkan ke hati. Salah satu cara praktis untuk membuat orang berhenti meremehkan adalah dengan memperlihatkan tindakan nyata, meski kecil. Misalnya, di tempat kerja kita sering dianggap remeh karena masih baru. Alih-alih marah, tunjukkan saja lewat kerja kecil yang rapi, teliti, dan selesai tepat waktu. Lama-lama orang akan menyadari bahwa meski kita baru, kita bisa diandalkan. Atau dalam lingkup pertemanan, kadang kita diremehkan karena dianggap tidak punya kemampuan. Buktikan dengan satu tindakan sederhana, misalnya membantu memecahkan masalah yang mereka anggap kita tidak bisa. Dari situ, pandangan orang perlahan akan berubah. Selain tindakan nyata, membangun kebiasaan belajar juga sangat penting. Orang biasanya lebih segan kepada mereka yang terlihat mau berkembang. Bayangkan saja kalau kita selalu tertinggal, malas belajar, dan puas dengan keadaan, wajar kalau orang meremehkan. Tapi kalau kita menunjukkan semangat untuk belajar hal baru, mencari ilmu, membaca, mencoba, dan tidak mudah puas, orang lain akan segan. Karena mereka melihat ada api dalam diri kita yang membuat kita selalu tumbuh. Dan orang yang terus tumbuh adalah orang yang sulit diremehkan. Di titik tertentu kita juga harus siap menerima bahwa diremehkan adalah bagian dari perjalanan. Tidak semua orang akan mendukung kita dan itu wajar. Bahkan orang paling sukses di dunia pun pernah diremehkan. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka menyikapi. Ada yang menjadikan itu alasan untuk berhenti, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk melaju lebih kencang. Jadi pilihan ada di tangan kita. Mau berhenti karena omongan orang, atau mau melangkah lebih jauh untuk membuktikan bahwa mereka salah.
Kalau mau lebih jujur lagi, seringkali orang yang meremehkan sebenarnya hanya takut kita melampaui mereka. Karena itu mereka berusaha menahan dengan cara merendahkan. Kalau kita menyadari pola ini, kita jadi tidak terlalu peduli lagi. Justru, ejekan bisa menjadi tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Jalan yang membuat orang lain merasa terancam. Jadi jangan buru-buru kecewa kalau diremehkan. Bisa jadi, itu justru bukti bahwa kita punya sesuatu yang mereka khawatirkan. Hal lain yang bisa membuat orang berhenti meremehkan adalah keberanian untuk berkata tidak. Orang yang selalu mengiyakan apa saja seringkali dianggap lemah. Mereka dipandang mudah dimanfaatkan, mudah dikendalikan, dan akhirnya diremehkan. Belajar berkata tidak dengan cara yang sopan tapi tegas adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Misalnya, kalau ada orang yang selalu menyuruh tanpa menghargai kita, jangan langsung nurut. Katakan dengan tenang bahwa kita juga punya batasan. Dari situ orang akan mulai menyadari bahwa kita bukan sosok yang bisa diremehkan begitu saja. Kemandirian juga sangat berpengaruh. Orang yang terlalu bergantung pada orang lain biasanya dianggap tidak mampu. Padahal, setiap orang punya kesempatan untuk melatih kemandirian. Mulai dari hal kecil seperti mengurus keperluan sendiri, membuat keputusan sendiri, hingga berani mengambil langkah tanpa harus menunggu orang lain. Saat kita mandiri, orang otomatis lebih menghargai, karena kemandirian adalah tanda kedewasaan, dan kedewasaan selalu membawa wibawa. Satu hal yang tidak kalah penting adalah menjaga konsistensi dalam memperlakukan orang lain. Kalau kita ingin dihormati, maka kita juga harus bisa menghormati. Orang tidak suka dengan mereka yang menuntut penghormatan, tapi sendiri tidak pernah memberi. Jadi berhentilah meremehkan orang lain. Kalau kita masih punya kebiasaan meremehkan, jangan heran kalau suatu saat kita juga diperlakukan sama. Sikap kita adalah cermin. Kalau kita menghormati orang lain tanpa memandang status atau kondisi mereka, besar kemungkinan kita juga akan diperlakukan dengan hormat. Tentu, ada kalanya orang tetap saja meremehkan meski kita sudah melakukan banyak hal. Di saat seperti itu, pilihan terbaik adalah tetap melangkah tanpa banyak menoleh. Karena sejatinya, hidup ini bukan untuk membuat semua orang senang atau semua orang kagum. Hidup ini untuk menjalani jalan kita sendiri. Dan kalau kita terus berfokus pada pertumbuhan diri, maka cepat atau lambat, mereka yang meremehkan akan lelah sendiri. Kalau kita ingin lebih kuat, biasakan juga untuk tidak terlalu mudah tersinggung. Orang yang gampang tersinggung biasanya justru lebih sering diremehkan karena terlihat rapuh. Mereka jadi sasaran empuk. Sebaliknya, orang yang bisa tertawa saat diremehkan, atau bahkan menjadikan ejekan sebagai lelucon, biasanya justru terlihat lebih kuat. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu bahwa omongan kosong tidak akan mengurangi nilai diri. Dan jangan lupa, jaga kesehatan. Kedengarannya sepele, tapi tubuh yang sehat memberikan energi berbeda. Orang yang terlihat lesu, tidak bugar, atau sembarangan dalam menjaga diri, biasanya lebih mudah diremehkan. Tapi kalau kita punya energi, wajah segar, dan postur tubuh yang baik, orang akan lebih segan. Sehat itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga memberi sinyal kepada dunia bahwa kita siap menghadapi tantangan. Salah satu hal yang paling sering membuat orang diremehkan adalah kebiasaan menunda. Banyak orang pintar, punya potensi besar, tapi karena selalu menunda, akhirnya tidak ada yang bisa dilihat orang lain dari dirinya. Padahal dunia ini menilai dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita rencanakan. Kalau kita hanya sibuk berkata, nanti saya akan begini, atau suatu saat saya bisa begitu, orang hanya akan tersenyum sinis. Tapi kalau kita mulai mengeksekusi, meski langkah kecil, orang akan melihat keseriusan itu. Dari situlah perlahan-lahan mereka berhenti meremehkan. Konsistensi juga memainkan peran penting. Tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang bisa bertahan pada jalannya. Banyak orang semangat di awal, penuh janji, penuh motivasi, tapi kemudian hilang di tengah jalan. Orang yang konsisten, meski perubahannya lambat, justru terlihat lebih meyakinkan karena mereka tidak terjebak dalam euforia sesaat. Misalnya kalau kita bilang ingin belajar sesuatu, lakukan dengan rutin meski sedikit demi sedikit. Konsistensi itu membangun reputasi, dan reputasi yang baik adalah tembok yang sulit ditembus oleh sikap meremehkan dari orang lain. Selain konsistensi, ada hal lain yang sering disepelekan, yaitu kesopanan. Banyak orang ingin dihargai, tapi sendiri tidak pernah bersikap sopan. Padahal sopan santun itu kekuatan besar. Orang yang sopan biasanya lebih dihormati, meski mungkin belum punya prestasi besar. Sopan bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kita punya kontrol diri. Bayangkan saja ketika kita menghadapi orang yang meremehkan, lalu kita tetap tenang, tetap menjaga bahasa, tetap sopan. Biasanya justru orang lain akan melihat kita lebih tinggi dibanding si pengejek itu. Lalu ada juga kekuatan dari kebisuan.
Kadang tidak semua hal harus dijawab. Orang yang meremehkan biasanya ingin reaksi. Mereka ingin melihat kita tersulit, marah, atau membela diri. Tapi kalau kita hanya tersenyum dan tetap melanjutkan jalan, mereka akan kehilangan bahan. Diam kadang bisa jadi senjata paling kuat, karena lewat diam kita sedang berkata, "Aku tidak punya waktu untuk omongan kosong." Diam itu menahan energi, dan energi yang ditahan bisa diarahkan untuk hal-hal yang lebih berguna. Tapi tentu saja diam tidak selalu berarti pasif. Ada kalanya kita memang perlu berbicara, perlu membela diri, terutama ketika diremehkan secara terang-terangan di depan banyak orang. Di momen seperti itu, keberanian untuk bicara dengan tenang akan menentukan. Jangan sampai kita terjebak dalam emosi karena orang akan menganggap kita tidak dewasa. Bicara seperlunya, tegas, lalu hentikan. Orang yang bisa mengendalikan kata-katanya biasanya lebih dihormati dibanding mereka yang hanya bereaksi dengan teriakan. Hal lain yang bisa membuat orang berhenti meremehkan adalah kemampuan untuk terus membawa nilai tambah kemanapun kita berada. Misalnya di lingkungan kerja, jadilah orang yang solutif. Kalau ada masalah, jangan hanya ikut mengeluh, tapi coba tawarkan solusi. Kalau ada teman yang kesulitan, bantu dengan kemampuan yang kita punya. Orang yang selalu membawa manfaat akan sulit diremehkan karena keberadaannya selalu memberi nilai. Mereka yang biasanya meremehkan pun lambat laun akan sadar bahwa kita punya posisi yang tidak bisa dianggap enteng. Selain membawa nilai tambah, penting juga untuk punya prinsip. Orang yang tidak punya pendirian biasanya mudah diremehkan karena mereka selalu ikut arus, gampang diombang-ambingkan. Punya prinsip berarti tahu apa yang kita yakini, tahu apa yang kita perjuangkan, dan berani berdiri di atasnya meski tidak semua orang setuju. Prinsip itu memberi bobot pada diri kita. Orang mungkin tidak selalu suka, tapi mereka akan segan. Ada pula sisi penampilan yang tidak bisa diabaikan. Meski ini sering dipandang sepele, kenyataannya cara kita merawat diri memberi pengaruh besar. Orang yang berpenampilan rapi, bersih, dan pantas biasanya lebih dihormati dibanding yang asal-asalan. Tidak harus mahal, tidak harus mewah, tapi cukup menunjukkan bahwa kita peduli dengan diri sendiri. Karena kalau kita sendiri saja tidak peduli, orang lain pun akan menganggap kita tidak layak dipedulikan. Di balik semua itu, ada hal yang sangat penting, yaitu kepercayaan diri. Banyak orang diremehkan karena mereka sendiri tidak percaya pada dirinya. Mereka selalu ragu, selalu merasa kurang, selalu menilai dirinya lebih rendah dari orang lain. Padahal setiap orang punya kekuatan yang unik. Kalau kita bisa berdiri dengan percaya diri, orang lain akan sulit meremehkan. Kepercayaan diri itu ibarat cahaya yang membuat orang lain menoleh dan berkata, "Dia berbeda." Dan cahaya itu hanya bisa muncul kalau kita benar-benar menerima diri kita apa adanya. Lalu bagaimana kalau rasa percaya diri itu hilang? Caranya adalah dengan melatih keberanian dalam hal-hal kecil. Misalnya berani menyampaikan pendapat di rapat, berani menyapa orang baru, atau berani mencoba sesuatu yang selama ini ditakuti. Setiap keberanian kecil akan menambah rasa percaya diri. Lama-lama, kita akan terbiasa menghadapi tantangan besar tanpa gentar. Dari situlah, orang akan melihat kita sebagai sosok yang kuat, bukan orang yang mudah diremehkan. Kalau kita ingin benar-benar kebal dari rasa diremehkan, belajarlah untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali rasa minder datang bukan karena orang lain, tapi karena kita sendiri sibuk membandingkan. Kita lihat orang lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, lalu merasa diri tidak ada apa-apanya. Padahal hidup setiap orang punya jalannya sendiri, membandingkan hanya akan melemahkan. Kalau kita fokus pada jalur kita, orang lain tidak akan mudah meremehkan karena kita berjalan dengan arah yang jelas. Kekuatan lainnya ada pada integritas. Orang dengan integritas biasanya sulit diremehkan karena apa yang mereka katakan sama dengan yang mereka lakukan. Tidak ada yang lebih dihormati selain orang yang jujur pada dirinya dan pada orang lain. Integritas itu seperti pondasi rumah. Kalau kuat, badai apapun tidak akan membuat rumah itu roboh. Dan ketika orang melihat bahwa kita punya integritas, mereka akan berpikir dua kali untuk meremehkan. Namun jangan lupa juga untuk menyiapkan mental bahwa kita tidak bisa membuat semua orang berhenti meremehkan. Selalu ada orang yang tidak suka, selalu ada yang mencari celah. Jadi jangan jadikan tujuan utama kita adalah membuat semua orang menghormati. Tujuan kita seharusnya adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kalau itu sudah tercapai, penghormatan orang lain hanyalah bonus.
Ada hal yang sering kita lupakan ketika merasa diremehkan. Tidak semua orang yang meremehkan benar-benar mengenal kita. Banyak yang hanya menilai dari potongan kecil kehidupan kita yang mereka lihat. Bisa jadi mereka hanya melihat saat kita gagal, saat kita bingung, atau saat kita berada di titik rendah. Dari potongan kecil itu, mereka lalu membuat kesimpulan besar seolah-olah itulah gambaran diri kita sepenuhnya. Padahal kenyataannya, hidup jauh lebih luas daripada momen singkat itu. Jadi kalau kita sibuk membuktikan diri pada setiap orang yang menilai dengan terburu-buru, kita hanya akan kehabisan tenaga. Yang lebih penting adalah menunjukkan perjalanan penuh kita lewat konsistensi. Orang yang tadinya meremehkan mungkin memang tidak akan segera sadar, tapi waktu akan memaksa mereka melihat siapa kita sebenarnya. Terkadang, rasa diremehkan muncul bukan karena orang lain, melainkan karena kita sendiri memberi ruang terlalu banyak. Misalnya kita selalu merendahkan diri di hadapan orang lain, bukan dalam arti rendah hati, tapi benar-benar meremehkan kemampuan kita sendiri. Kita bilang, saya nggak bisa apa-apa, atau saya cuma begini doang. Kata-kata seperti ini kalau terus diulang, membuat orang lain percaya bahwa kita memang lemah. Padahal kalau kita belajar mengganti ucapan dengan kalimat yang lebih sehat, persepsi orang juga bisa berubah. Tidak perlu sombong, cukup dengan kalimat jujur yang menegaskan bahwa kita juga punya kemampuan. Ada pula kebiasaan lain yang bisa membuat orang meremehkan kita tanpa sadar, yaitu tidak menepati janji. Orang yang sering mengingkari perkataannya perlahan akan kehilangan wibawa. Bayangkan saja, kalau kita janji hadir jam 7 tapi selalu datang jam 8, lama-lama orang tidak lagi percaya pada kita. Mereka akan melihat kita sebagai sosok yang tidak serius. Untuk menghindari hal ini, lebih baik berjanji kecil tapi ditepati, daripada berjanji besar tapi selalu gagal. Janji yang ditepati adalah bukti nyata bahwa kita bisa dipercaya, dan orang biasanya segan meremehkan orang yang bisa dipercaya. Selain itu, kemampuan mengendalikan emosi adalah hal besar yang sering disepelekan. Orang yang gampang meledak biasanya justru semakin diremehkan, karena marah tanpa kendali memberi kesan bahwa kita tidak dewasa. Sebaliknya, orang yang bisa tetap tenang di tengah provokasi justru tampak lebih berwibawa. Mereka yang meremehkan mungkin awalnya senang bisa memancing, tapi begitu melihat kita tidak tergoyahkan, mereka akan merasa kalah. Tenang bukan berarti pasrah, melainkan tanda bahwa kita punya kontrol penuh atas diri kita. Kemampuan mendengarkan juga bisa membuat orang berhenti meremehkan kita. Banyak orang ingin didengar, tapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan. Kalau kita mau memberi ruang pada orang lain untuk bicara, memahami sudut pandang mereka, dan tidak selalu ingin menang sendiri, biasanya mereka akan menghargai kita lebih. Orang yang bisa mendengarkan seringkali dianggap bijak, dan kebijaksanaan selalu membawa penghormatan. Bahkan kadang-kadang orang yang tadinya meremehkan bisa berubah menjadi segan hanya karena mereka merasa kita adalah pendengar yang tulus. Di sisi lain, kita juga perlu belajar menetapkan batasan. Orang yang tidak punya batasan hidup biasanya mudah diremehkan karena dianggap bisa diperlakukan sesuka hati. Misalnya selalu menerima perlakuan buruk tanpa protes, atau selalu rela dimanfaatkan meski jelas-jelas merugikan. Belajar berkata cukup adalah cara untuk menghentikan siklus itu. Bukan berarti kita harus keras kepala, tapi kita perlu menunjukkan bahwa kita punya harga diri. Dan harga diri itu hanya terlihat ketika kita berani menetapkan garis yang tidak bisa dilewati orang lain. Sikap tanggung jawab juga sangat menentukan. Orang biasanya segan kepada mereka yang mau memikul tanggung jawab. Kalau ada kesalahan, mereka tidak lari, tapi berani berkata, "Ini salah saya." Orang seperti ini lebih dihargai dibanding yang selalu mencari kambing hitam. Bahkan ketika salah, mereka tidak diremehkan karena keberanian mereka untuk bertanggung jawab menunjukkan kedewasaan. Jadi jangan takut mengakui kesalahan. Justru dengan itu, kita menunjukkan kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Kalau kita bicara soal wibawa, sebenarnya wibawa itu tidak datang dari suara keras atau tampilan luar, melainkan dari kebiasaan kecil sehari-hari. Disiplin waktu, menepati janji, menjaga perkataan, menghargai orang lain, semua itu kalau dilakukan terus-menerus akan membentuk wibawa. Orang yang berwibawa biasanya jarang diremehkan. Meski mungkin mereka tidak punya harta melimpah atau jabatan tinggi. Karena wibawa itu terasa, bukan terlihat. Ia muncul dari cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain secara konsisten. Kita juga perlu ingat bahwa dunia ini luas. Kalau kita hanya sibuk memikirkan pandangan segelintir orang yang meremehkan, kita bisa lupa bahwa masih banyak orang lain yang melihat kita dengan pandangan berbeda. Kadang yang meremehkan hanyalah 1 atau 2 orang di sekitar kita, sementara di luar sana ada banyak yang justru menghargai kita. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran sempit yang membuat kita merasa tidak ada nilainya. Cobalah keluar, bertemu orang baru, bergabung dengan lingkungan yang berbeda. Kadang penghormatan datang bukan dari mereka yang dekat, tapi dari mereka yang baru mengenal kita. Hal lain yang sangat berpengaruh adalah kemampuan mengelola kegagalan. Orang sering meremehkan karena melihat kita jatuh. Tapi kalau kita bisa bangkit dengan cepat, mereka akan berpikir 2 kali untuk meremehkan lagi.
Bangkit dari kegagalan menunjukkan bahwa kita punya daya tahan. Dan daya tahan itulah yang membangun rasa hormat. Karena sejatinya bukan kemenangan yang membuat orang segan, tapi kemampuan untuk tetap berdiri setelah jatuh berkali-kali. Jadi rasa diremehkan itu akan selalu ada, tapi cara kita meresponslah yang menentukan apakah itu akan terus melukai atau justru menjadi bahan bakar. Kalau kita menjadikan semua ejekan itu sebagai alasan untuk berhenti, maka hidup akan mandek di situ-situ saja. Tapi kalau kita menjadikannya motivasi untuk tumbuh, lambat laun, orang-orang yang dulu meremehkan hanya akan terdiam melihat perubahan kita. Dan ketika hari itu datang, kita tidak perlu lagi berkata apa-apa. Hasil sudah cukup menjadi jawaban. Kalau kita perhatikan, orang yang paling sulit diremehkan biasanya bukan yang paling kaya atau paling pintar, melainkan mereka yang punya mental kuat. Mental kuat itu bukan berarti tidak pernah sedih atau tidak pernah goyah, tapi mereka tahu cara kembali berdiri setiap kali jatuh. Mereka tidak gampang panik, tidak mudah putus asa, dan tidak tergoda untuk selalu membuktikan sesuatu secara berlebihan. Mental kuat ini bisa dilatih lewat kebiasaan sederhana, seperti menghadapi tantangan alih-alih lari, menyelesaikan masalah kecil tanpa menunda, atau berani mencoba hal baru meski takut gagal. Setiap kali kita berhasil melewati rintangan kecil, mental kita bertambah kuat, dan orang yang melihat itu akan mulai segan. Ada juga satu hal yang sering membuat orang lain menaruh hormat tanpa kita sadari, yaitu konsistensi dalam bekerja keras tanpa banyak bicara. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya dianggap hanya pandai janji, sementara orang yang fokus bekerja seringkali meninggalkan jejak yang nyata. Misalnya, seseorang yang diam-diam belajar setiap hari, lalu tiba-tiba bisa menunjukkan hasil yang tidak diduga. Saat itu, orang yang dulu meremehkan hanya bisa terdiam. Jadi, kadang cara terbaik untuk membuat orang berhenti meremehkan bukan dengan perdebatan, melainkan dengan membiarkan hasil kerja keras kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Namun, jangan lupa bahwa hidup bukan sekadar soal membuat orang lain berhenti meremehkan. Kalau kita hanya menjadikan itu tujuan utama, kita bisa kehilangan arah. Kita mungkin jadi terjebak dalam lingkaran ingin diakui, ingin dipuji, dan takut gagal hanya karena takut diremehkan. Padahal yang lebih penting adalah menjalani hidup sesuai nilai dan tujuan kita sendiri. Kalau kita sudah tahu apa yang kita perjuangkan, kata-kata orang akan terdengar samar. Fokus kita bukan lagi pada pembuktian, melainkan pada perjalanan. Dan dari perjalanan itu, tanpa sadar, penghormatan akan datang dengan sendirinya. Salah satu cara sederhana untuk melatih diri agar tidak mudah diremehkan adalah dengan memperbanyak skill. Orang yang punya banyak keterampilan biasanya lebih dihargai. Tidak harus skill besar yang rumit. Kadang keterampilan sederhana saja bisa membuat kita berbeda. Misalnya bisa berbicara di depan umum, bisa menulis dengan baik, bisa mengatur keuangan pribadi, atau bahkan sekedar terampil menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Setiap skill yang kita punya menambah poin di mata orang lain. Dan semakin banyak skill yang bermanfaat, semakin kecil kemungkinan kita diremehkan. Selain skill, kebiasaan membaca situasi juga penting. Ada orang yang pintar tapi tidak tahu cara menempatkan diri. Akibatnya mereka sering dianggap aneh atau tidak peka. Orang yang bisa membaca situasi biasanya lebih dihargai karena mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus maju, kapan harus mundur. Kemampuan ini membuat kita terlihat bijak dan orang bijak jarang diremehkan. Membaca situasi bukan sesuatu yang instan, tapi bisa dilatih dengan memperhatikan orang lain, mendengar lebih banyak, dan tidak buru-buru menilai. Satu lagi hal yang bisa membuat orang lain menaruh hormat adalah keberanian untuk berbeda. Dunia sering mendorong kita untuk mengikuti arus supaya tidak dianggap aneh. Tapi orang yang berani berbeda dengan cara yang elegan justru seringkali dihargai. Misalnya, berani mengambil jalan karir yang tidak biasa, berani membela yang benar meski sendirian, atau berani menolak sesuatu yang salah meski semua orang melakukannya. Orang yang berani berbeda biasanya punya daya tarik sendiri. Mereka mungkin diremehkan di awal, tapi akhirnya orang sadar bahwa keberanian itu adalah kekuatan besar. Kalau kita bicara soal penghormatan, sebenarnya ada satu hal yang tidak bisa dibeli atau dipaksa, yaitu keaslian. Orang bisa saja terlihat keren di luar, tapi kalau palsu, cepat atau lambat orang akan tahu. Keaslian berarti kita hidup sesuai nilai kita sendiri, tidak berpura-pura hanya demi terlihat hebat.
Orang asli biasanya lebih dihormati dibanding orang yang dibuat-buat. Karena keaslian selalu memberi rasa nyaman, sementara kepalsuan cepat tercium. Jadi kalau ingin berhenti diremehkan, jadilah diri sendiri, bukan bayangan dari orang lain. Ada kalanya, untuk benar-benar berhenti diremehkan, kita perlu menunjukkan keberanian mengambil risiko. Orang sering meremehkan karena mereka melihat kita terlalu aman, terlalu takut, terlalu ragu. Tapi begitu kita berani melangkah, meski dengan segala ketidakpastian, orang akan mulai melihat kita berbeda. Misalnya, berani memulai usaha kecil, berani berbicara di depan banyak orang, berani menolak perlakuan tidak adil. Keberanian ini bukan berarti kita tidak takut, tapi kita melangkah meski takut. Dan itulah yang membuat orang lain segan. Jangan lupa juga pentingnya memiliki visi. Orang yang tidak punya arah hidup biasanya mudah diremehkan karena mereka tampak seperti berjalan tanpa tujuan. Tapi orang yang punya visi jelas, meski jalannya masih panjang, biasanya lebih dihargai. Visi itu seperti kompas. Kalau kita punya arah, orang lain akan melihat kita lebih serius. Mereka mungkin tidak selalu mendukung, tapi mereka tidak akan mudah meremehkan karena tahu kita berjalan ke suatu tempat dengan keyakinan. Dan pada akhirnya, mungkin cara paling ampuh untuk menghentikan rasa diremehkan adalah dengan mencintai diri sendiri. Kalau kita sudah mencintai diri kita, apapun yang orang katakan tidak lagi punya kekuatan untuk menjatuhkan. Kita tidak lagi butuh validasi berlebihan, tidak lagi sibuk membuktikan diri pada semua orang. Kita hanya fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita mau jujur, salah satu alasan orang sering diremehkan adalah karena mereka sendiri belum berani tegas. Tegas di sini bukan berarti galak atau marah-marah, tapi berani menentukan batasan. Orang yang jelas batasannya biasanya lebih dihargai. Misalnya, tidak selalu mengiyakan permintaan orang lain, berani berkata tidak saat memang tidak bisa, atau tidak mau diperlakukan seenaknya. Ketegasan seperti ini membuat orang lain tahu bahwa kita punya harga diri. Tanpa batasan, kita akan terus diperlakukan seolah-olah lemah. Jadi, mulailah berlatih tegas, bukan untuk memusuhi orang lain, tapi untuk menjaga diri sendiri. Hal lain yang sering diremehkan orang adalah pekerjaan yang kita jalani. Kadang ada yang bilang, kerjaanmu kecil, gajinya sedikit, nggak ada masa depan. Tapi faktanya, pekerjaan apapun kalau dijalani dengan serius, bisa menjadi sumber kehormatan. Tidak ada pekerjaan yang benar-benar hina selama dilakukan dengan jujur. Justru orang yang malas dan suka meremehkan pekerjaan orang lainlah yang seharusnya malu. Karena itu, jangan pernah minder hanya karena profesimu dianggap kecil. Yang penting bukan label pekerjaan, tapi bagaimana kita menjalaninya dengan sepenuh hati. Orang yang tekun dalam bidangnya, sekecil apapun, akan sulit diremehkan. Kita juga sering lupa bahwa tubuh dan penampilan punya peran penting. Bukan berarti harus cantik atau tampan sempurna, tapi merawat diri membuat orang lebih sulit meremehkan kita. Orang yang terlihat rapi, sehat, dan percaya diri biasanya meninggalkan kesan kuat. Sementara orang yang cuek berlebihan, malas merawat diri, sering dianggap tidak serius. Jadi, mulai dari hal kecil seperti berpakaian bersih, menjaga kesehatan tubuh, sampai cara kita berjalan dan berbicara, semuanya bisa mempengaruhi cara orang memandang. Bukan soal pamer, tapi soal menghargai diri sendiri. Selain itu, salah satu cara paling efektif untuk membuat orang berhenti meremehkan adalah dengan membangun reputasi. Reputasi itu tidak datang dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang konsisten. Kalau kita dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya, yang selalu menepati janji, orang lain akan menaruh hormat. Kalau kita dikenal sebagai orang yang suka menunda dan ingkar, maka wajar kalau diremehkan. Jadi, setiap kali kita menepati janji kecil, setiap kali kita konsisten dengan ucapan, sebenarnya kita sedang membangun tembok kuat bernama reputasi. Dan reputasi itu akan melindungi kita dari anggapan remeh. Ada kalanya, untuk membuat orang berhenti meremehkan, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Selama kita hanya bermain di tempat aman, orang akan menganggap kita tidak berkembang. Tapi saat kita berani keluar, belajar hal baru, mencoba tantangan berbeda, orang akan melihat bahwa kita punya keberanian. Memang, keluar dari zona nyaman tidak pernah mudah, tapi justru dari situ penghormatan lahir. Orang akan bilang, "Wah, ternyata dia berani juga ya."
Dan semakin sering kita melakukannya, semakin sulit orang meremehkan. Tidak kalah penting, kita harus belajar mengendalikan emosi. Banyak orang kehilangan wibawa karena gampang marah atau gampang tersinggung. Padahal, orang yang mampu tenang di tengah masalah biasanya lebih dihormati. Ketika orang lain panik, sementara kita tetap tenang, itu menunjukkan kedewasaan. Dan kedewasaan selalu membuat orang segan. Jadi, daripada cepat naik darah saat diremehkan, lebih baik buktikan dengan sikap tenang dan hasil nyata. Karena seringkali reaksi berlebihan justru membuat orang semakin meremehkan kita. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa lingkungan sangat berpengaruh. Kalau kita terus berada di lingkungan yang suka meremehkan, meskipun kita sudah berusaha, kita bisa merasa terjebak. Karena itu, penting memilih lingkungan yang mendukung. Bukan berarti harus mencari orang yang selalu memuji, tapi cari yang mau menghargai usaha kita, memberi masukan sehat, dan tidak menjatuhkan. Lingkungan yang tepat membuat kita berkembang lebih cepat dan otomatis lebih dihargai. Sementara lingkungan yang salah hanya akan menarik kita kembali ke titik rendah. Di sisi lain, jangan sampai kita sendiri jadi orang yang meremehkan. Ironis sekali kalau kita sibuk menuntut dihargai, tapi di saat yang sama meremehkan orang lain. Menghormati diri sendiri dan orang lain berjalan beriringan. Kalau kita bisa melihat nilai dari orang lain, biasanya orang lain juga akan lebih mudah melihat nilai dari kita. Jadi, alih-alih sibuk membuktikan diri, lebih baik juga belajar menghargai sesama. Dengan begitu, hubungan kita lebih sehat dan rasa hormat yang kita dapatkan pun lebih tulus. Ada sebuah rahasia kecil. Orang seringkali meremehkan bukan karena kita benar-benar lemah, tapi karena mereka sedang memproyeksikan rasa insecure mereka sendiri. Mereka merasa tidak aman, jadi mencoba menjatuhkan orang lain. Kalau kita paham hal ini, kita tidak akan terlalu tersinggung. Justru kita akan melihat bahwa orang yang meremehkan sebenarnya butuh pertolongan. Dengan pola pikir seperti ini, kita bisa lebih tenang menghadapi mereka dan fokus membangun diri sendiri tanpa terbebani omongan kosong. Pada akhirnya, yang membuat kita benar-benar tak bisa diremehkan adalah keseimbangan. Keseimbangan antara kerja keras dan istirahat, antara percaya diri dan rendah hati, antara mengejar mimpi dan menikmati hidup. Orang yang seimbang biasanya tampak lebih matang, dan kematangan itu sulit diremehkan. Mereka tidak terburu-buru membuktikan diri, tidak mudah goyah oleh hinaan, tapi tetap terus bertumbuh. Dan dari sinilah lahir kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak perlu banyak bicara, tapi orang lain otomatis melihatnya.